Man barang siapa roda zolati yang mengembalikan atas barang saya yang hilang, falahu maka baginya kaza. Nah, ini jelas bahasanya. Barang siapa yang menemukan kunci motor saya, barang siapa yang menemukan dompet saya, maka saya akan berikan uang nominal 100.000. Maka saya akan berikan uang nominal 200.000. Nah, itu disebutkan dengan jelas. Faida rodaha, apabila dia mengembalikan barang tersebut, istahako, maka orang itu berhak arodu, orang yang mengembalikan zalikal iwad terhadap pengganti tersebut al-masrutulah yang telah disyaratkan kepadanya. Dan ketika orang tersebut berhasil menemukan barang yang kemudian hilang, maka orang tersebut berhak mendapatkan atas hadiah yang telah disiapkan oleh pihak jualah pada sebelumnya. Nah, jadi kalau hadiahnya 200.000, maka hak dia menerima uang 200.000 ya. Kalau kemudian orangnya ingkar janji, maka yang 200.000 itu menjadi hutang gitu ya. Alhamdulillah. Baik, kira-kira jelas teman-teman semuanya untuk bab jualah ini. Ada pertanyaan dulu silakan sebelum dilanjutkan. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya boleh? Oh iya Ustadz, silakan. Kalau akad jualah berarti kan akad imbalan, berarti kan dari si yang punya barang memberikan syarat, misalkan kayak tadi kunci motor saya hilang, kalau yang menemukan akan diberikan imbalan. Apakah syarat jualah ini hampir dibolehkan dengan akad musabakoh, dengan perlombaan? Seperti apa? Misalnya begini, saya punya emas 5 gram, kalau misalkan yang bisa memenangkan lomba futsal akan mendapatkan hadiahnya. Apakah akad musabakoh ini diperbolehkan ketika menggunakan syarat jualah seperti itu? Oh, ya, baik, terima kasih Ustaz Najib. Yang pertama, akad jualah ini bukan akad musabakoh. Karena akad jualah ini lebih kepada akad di mana ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kemudian ingin ditemukan, kemudian atas imbalan barang yang telah ditemukan ini, gitu ya, ada imbalan yang diberikan oleh pihak ja'il atau orang yang tadi mengandalkan sayembara. Nah, kalau kemudian musabakoh itu kan tidak identik dengan barang hilang, tapi itu lebih kepada perlombaan yang sifatnya kompetensi gitu ya, kompetisi. Nanti yang juara dapat apa, juara 2 dapat apa, juara 3 dapat apa. Tentu dalam muamalah ini tidak boleh satu akad dimustarokan, digabungkan dengan syarat akad yang lain, Ustaz. Jadi tetap akad jualah majualah, akad musabakoh gitu, Ustaz. Nah, sekiranya kemudian akad musabakoh ini dipakai nanti pakai akad jualah, tentu ini akan berpotensi terjadi hal-hal yang kemudian nanti tidak sesuai dengan syariat. Nah, salah satunya adalah dalam musabakoh ini juga tentu kita harus terhindar daripada transaksi yang sifatnya perjudian, di mana ada syarat dan ketentuan ketika musabakoh ini bisa terbebas. Di antaranya adalah apa? Ya, kita sebagai peserta itu kan tidak boleh berkontribusi yang sifatnya uang atau apapun yang kemudian kontribusi itu menjadi penyumbang besar terhadap hadiah yang diberikan. Itu kan sama saja dengan taruhan. Kita naruh berapa, kita menang berapa. Tapi harus kepada biaya pendaftaran atau hal-hal yang sifatnya administrasi itu tidak boleh tercampuri dengan nanti hadiah yang akan diberikan kepada pemenang. Jadi jawabannya tadi yang pertama, tidak bisa akad musabakoh ini menggunakan akad jualah, karena memang jualah dan musabakoh adalah dua akad yang memang berbeda, yang tentu memiliki syarat dan ketentuan masing-masing. Mungkin itu Ustaz dari saya, barangkali bisa dipahami. Izin kalau semisal tapi kan musabakohnya memang ada hadiahnya. Tapi kalau seumpama tadi akad jual di musabakohnya dibuat jualah yang memang
seumpama begini, ada seorang ayah yang memiliki seorang anak perawan, kemudian di kampungnya itu sekitar 20 orang pemuda, itu dibuatkan sayembara. Barang siapa yang bisa melaksanakan sholat berjamaah selama 40 hari akan mendapatkan putri saya. Nah, itu kan ada tersisipkan sayembara pertama, yang keduanya ada musabakohnya. Dan ketika dia menang akan diberikan imbalan anaknya, seperti itu. Itu tadi. Kan Ya. bukan masuk perjudian tadi gitu. Oh, ya. Kalau memang konteksnya seperti yang barusan disampaikan, insya Allah itu tidak melanggar apapun, Ustaz. Karena memang itu kan lebih kepada mencari jodoh. Itu kan jualah juga. Kalau dalam kitab ini mah tadi mencari barang yang hilang, nah kalau ini mah mencari jodoh yang belum ketemu gitu ya. Mencari jodoh terbaik untuk anaknya, dilihat nih mana yang paling rajin. Oke, itu juga adalah saya rasa bagian daripada jualah. Karena memang kalau konsep yang barusan betul. Jadi jualah ini tidak bisa dipisahkan dengan musabakohnya, Ustaz. Betul nggak? Karena tadi kan benernya, jadi menuju Allah 10 orang, kan yang 10 orang itu berlomba-lomba. Sedangkan lomba itu kan musabakoh, kompetitif, betul ya. Jadi memang jualah ini juga tidak lepas daripada akad musabakohnya, betul Ustaz. Karena nanti di akhir kan ada satu winner, ada satu pemenang di antara peserta yang lain. Mungkin seperti itu Ustaz, betul ya? Siap, Tat. Nuhun, Tat. Siap, sami-sami. Baik, kita lanjutkan. Lanjutkan Bapak Ibu. Bismillah. Faslun fi ahkamil mukhabaroh. Fi ahkamil mukhabaroh. Hukum tentang hukum-hukum mukhabaroh ya. Wahia, dan pengertian mukhabaroh ini amalul amil fi ardil malik bi ba'di ma yakhruju minha wal badru minal amil. Pengertiannya adalah amalul amil, berbuatnya seorang pekerja atau petani, boleh karena ini berkaitan dengan tanah, fi ardil malik, di dalam tanah orang yang punya tanah. Maksudnya fi ardil malik, di dalam tanah yang memiliki tanah. Harus disebutnya di dalam pengelolaan tanah milik seseorang, biba'di ma yakhruju, dengan sebagian yang keluar itu minha, daripada tanah tersebut, wal badru minal amil ya, dan bagiannya itu wal badru, dan benihnya itu minal amil, daripada yang punya tanah. Kumaha ieu maksudna cenah lieur? Simpelnya gini Bapak Ibu. Proses pengelolaan tanah yang mana benihnya itu bersumber daripada orang yang punya tanah, itu disebut mukhabaroh. Saya punya tanah 100 hektar. Contoh, karena saya nggak ada kemampuan dalam pengelolaan tanah, waktu saya juga sibuk, maka tanah ini saya serahkan kepada Ustadz Najib. Karena beliau saya lihat paham dalam bidang tanam menanam gitu ya, dalam bidang pertanian. Nah, tetapi modalnya atau benihnya atau pupuknya itu dimodali dari saya pribadi, dari si pemilik tanah. Maka akad itu disebut dengan akad mukhabaroh. Paham ya? Ada orang yang punya tanah, tapi dia nggak punya kemampuan mengelola tanahnya, diserahkan kepada orang lain, modalnya ataupun pupuknya itu diberikan oleh saya selaku pemilik tanah. Itu mukhabaroh. Ada juga, jadi teh musakoh, mukhabaroh, mudoroah, mudoroah. Nah kalau mudoroah mah si benihnya itu dari pihak pengelola, jadi tidak disediakan oleh yang punya tanah. Nah, tentu hal ini Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, muamalah ini tentu memberikan hikmah kepada kita bahwa memang sejatinya manusia itu pasti butuh bantuan orang lain gitu ya, karena tidak semua orang bisa menguasai atas apa yang dia miliki, meskipun secara kemampuan, secara kepemilikan tanah itu milik dia.
tapi bagaimana melibatkan orang lain untuk sama-sama mengelola tanah ini yang nanti kemudian si hasil daripada benihnya itu dibagi dua ataupun misalkan hitungannya pekerja harian itu juga bisa. Nah, akad seperti ini disebutnya mukhabarah atau tadi teh muzoroah. Jadi ada akad kedua belah pihak di bidang bisnis atau usaha itu mah disebutnya dengan naon teh murabahah atau kirod gitu ya. Nah, itu mah lebih kepada investasi. Tapi kalau lebih kepada tanaman, ada istilahnya mukhabarah dan mudoroah atau musakoh. Ini tentu bagian daripada kerjasama atau kongsi. Baik, kita lanjutkan. Ila rujulin, kepada seseorang, laki-laki atau perempuan atau siapa saja, ardon, akan sebuah tanah, liyazro'aha, untuk dia apa? Dia kelola, dia tanami gitu ya. Silahkan yuk, saya punya sawah 1 hektar, mangga diurusan supaya menghasilkan, biar nanti kebutuhan pupuknya, kebutuhan air segala macamnya dari saya. Akang mah cuma mengolahnya saja. Itu mukhabarah. Wahia wakaza, dan begitu juga al muzoroah. Wahia, adapun pengertian muzoroah ini adalah amalul amil, bekerjanya seorang pengelola fil ardi, di dalam sebuah tanah, bi ba'di ma yakhruju minha, dengan bagian sesuatu yang keluar daripada apa? Daripada tanah ini. Wal badru, adapun pupuk atau benih, minal malik, daripada orang yang punya tanah. Jadi ada yang mengatakan bahwa mukhabarah dan muzoroah ini sama-sama saja, ada ulama juga yang membedakan. Kalau mukhabarah mah benihnya dari orang yang punya tanah, tapi kalau muzoroah mah benihnya dari pihak pengelola tanah. Mana kalah leungit aja lagi. Ibnu Munzir laki. Oh. Hah? Wa idza dafa'a ya? Wa idza dafa'a, apabila menyerahkan sahsun, seseorang, ila rajulin, kepada seorang yang lain. Oh benar. Zalika, hal ini lakin, nah yang itu lakin An-Nawawi tab'an li Ibnil Munzir ikhtaro jawazal mukhabarah kaza al muzoroah. Nah, kemudian Imam Nawawi berpendapat yang mengikuti pendapat dari Ibnu Munzir bahwa akad mukhabarah ini dan muzoroah ini adalah sesuatu yang dibolehkan. Wahia, dan pengertiannya itu tadi kalimat penjabar kalimat sabaris. Wa in akrohu, apabila menyerahkan seseorang iyaha, terhadap tanah tersebut, bizahabin, dengan emas, au fiddotin, atau dengan perak, au syaroto, atau mensyaratkan lahu kepada seorang tersebut, to'aman makluman, makanan yang diketahui, fidim matihi, dalam tanggungannya, jaza, mangka boleh. Apa maksudnya? Bapak Ibu kan tadi di awal bahwa kita yang punya tanah gitu ya, menyuruh seseorang untuk mengelola tanah yang kita punya. Nah, kemudian di akhir nanti kita bagi hasil. Kalaulah dari tanah itu kita dapat 1 ton, sesuai kesepakatan, dipotong heula benihnya, dipotong heula pupukna, gitunya modalna. Genaplah menjadi 800 kilogram. Itu terserah kesepakatannya, apakah mau dibagi 2 ataupun 50-40, itu tergantung. Adapun di samping itu juga boleh si yang punya tanah ini tidak membagi hasil daripada tanaman itu, melainkan si pengelola ini digaji yang sifatnya harian. Contoh, Kang, nanti di akhir abi mah da moal ngabagi karena padi nu ieu mah gitunya, tapi akang ku saya digaji sapoe misalkan 80.000 atau 1 hari 90.000. Nah, kemudian dihitunglah, ternyata dari proses awal sampai panen itu ada waktu 90 hari. Nah, tinggal dikalikan. Kalau tadi akarnya 1 hari dibayar 90.000, berarti 90.000 dikali 90
hari. Nah, jadi dia tidak mendapatkan bagian daripada hasil yang dia tanam karena sudah diupah yang sifatnya harian. Itu juga boleh, silahkan. Jadi mau di akhir dibagi dua silahkan, mau diprosentasekan sesuai dengan kesepakatan juga silahkan, bahkan digaji yang sifatnya per hari pun itu silahkan. Asal ada kesepakatan antara yang punya tanah dan pihak pengelolanya. Nah, tentu Bapak Ibu, hal ini juga berlaku bagi peternakan gitu nya. Biasanya di kampung sok aya gitu nya, gaduh modal tapi nggak punya waktu yang ngarit gitu nya, apalagi sapi yang boros makan rumputnya. Nah, kemudian diserahkanlah kepada orang yang suka mengembala. Silahkan Kang, ya urus sapi saya gitu nya. Paraban urus sebagaimana sapi sendiri. Nah, nanti di akhir biasanya kalau sapi itu kemudian beranak, punya keturunan, biasanya dibagi dua dengan antara pemilik sapi dengan orang yang anu buruh ngaritna gitu. Kan memang capeknya Bapak Ibu ngarit ini karena jadi guru gitu ya, alhamdulillah. Kamu semua lo do. Guru kami tadi. Oh iya, jadi guru atau bekerja Garut Tauhid. Alhamdulillah. Baik, mana nih? Amma laudafa'a, adapun kalau sekiranya menyerahkan li syaksin akan seseorang, ada orang diberikan tanah, fiha yang di dalamnya itu nahlan kasiron, oh ternyata tanahnya sudah berbuah, buah kurma kasiron banyak, alkolilan atau sedikit, pasakohu kemudian dia sirami alaihi terhadap buah tersebut, wazaro'ahu alal ardi kemudian di pelakit eta maksudnya sana tuh ditanam di tanah itu, pata juzu mangka boleh hadihil muzaro'ah, bentuk daripada muzaro'ah itu tab'an dil musakoh, mengikuti akan musakoh. Nah, ini contoh deh ya. Kalau sekiranya Bapak Ibu diberikan tanah oleh seorang juragan tanah, mengelola tanah, ternyata di tanah itu sudah ada pohon kurmanya, sudah ada pohon mangganya, sudah ada pohon rambutannya, bahkan banyak. Kumaha ya? Saya tinggal ngurus berarti, tinggal memberi pupuk, memberi air, memberi penyiraman. Nah, akad di akhirnya itu boleh dengan akad musyakoh. Artinya kembali lagi kepada kesepakatan antara pemilik tanah dan pihak pengelola. Oke, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, silakan ada yang ditanyakan dulu. Apakah ada syarat atau kriterianya sesuatu yang dijadikan hadiah sayembara ini hadiah jualah? Untuk syarat tertentu itu tidak ada Ustaz Ujang, tetapi lebih kepada barang-barang, harta-harta yang kemudian tidak boleh atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi lamun tema anu di teanganana adalah barang haram gitu ya. Barang siapa yang menemukan narkoba saya berikan upah sekian ratus juta. Nah, itu mah nggak boleh. Karena barangnya itu pun ternyata tidak halal untuk diperjualbelikan. Jadi lebih kembali kepada aturan jual beli. Di mana salah satu aturannya adalah barangnya tidak boleh hukumnya najis atau yang diharapkan oleh negara atau agama. Itu Ustaz Ujang. Baik, untuk siapa? Untuk bab muhobaroh dan bab muhobaroh ya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, silahkan. Ada berapa nih banyak ya? Ibu Rini, assalamualaikum Bu Rini. Bu Rini yang di Jakarta ya Bu? Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu semua? Kalau tidak ada dilanjut lagi. Oh iya. Ibu yang dari SMA ya? Kenapa, Sat? Oh, apa mau di SMA aja Bu ya? Ibu Rini Nugi Sanes? Mohon. Oh, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, Ustaz. Ustaz ini tadi apa, Ustaz? Takrib. Mohon takrib, Bu. Atau sepunya kita Bu? Ayah sih. Ayah, mangga dibuka ayah mah.
Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu semua. Ada waktu sekitar 15 menit lagi. Kita agak kebut, kita tamat. Ya. Ada beberapa bab lagi sebelum bab faraid atau wasiat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkami ihya'il mawat. Bab yang akan menerangkan tentang ihya'ul mawat. Tentang membuka lahan atau memanfaatkan lahan mati. Bukan mati dalam artian hidup seperti makhluk hidup, karena tanah makan terhirup juga orang. Tapi maksudnya memanfaatkan lahan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Nah, mungkin kalau sekarang Ustaz itu sudah jarang gitu ya. Apa semua tanah itu ada pemiliknya. Saya di Kalimantan. Nah, kalau di Kalimantan, di Papua mah ya itu mungkin banyak lahan-lahan kosong yang belum tersertifikat, yang belum diakui oleh siapapun. Nah, kita punya inisiatif nih karena punya kemampuan dalam bidang pertanahan. Kita lihat tanah juga besar ukurannya, kita gunakan untuk peternakan, kita gunakan untuk perkebunan. Nah, itu boleh nggak menurut Islam? Nah, ini kaitannya dengan bab ihya'ul mawat. Jadi menghidupkan tanah yang tidak ada pemiliknya. Namun di urang makan di Jawa asalnya ada mustahil gitu ya. Tanah sameter wae kan dipindahkan di kadek batur gitu ya. Sebab harganya sudah mahal dan sudah ada pemiliknya kan gitu. Tapi barangkali nanti Pak Japar mau pindah ke Papua atau ke Kalimantan, ini ilmunya dipersiapkan dulu. Siap. Baik. Baik, wahwa dan pengertian daripada ihya'ul mawat ini kama qala ar-Rafi'i seperti yang diucapkan oleh Imam ar-Rafi'i fi Syarhil Shogir dalam kitab Syarah Shogir, ardun la malikalaha, tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, wala yantafi'u, dan tidak dimanfaatkan biha dengan tanah itu ahadun siapapun. Jadi yang pertama, tidak ada pemiliknya dan belum ada yang memanfaatkannya. Artinya, meskipun belum ada pemiliknya, tapi ternyata geus dipelakan ku batur, ku urang dilencog, tapi masalah gitu ya. Apalagi orang Madura dicarok ya. Bahaya gitu ya, kaitannya dengan nyawa. Jadi unsurnya dua. Satu, tanahnya tidak ada pemiliknya. Yang kedua, tanahnya belum ada yang memanfaatkan. Nah, ketika dua unsur ini bisa dipenuhi, maka sah untuk kita kelola, sah untuk kita bangun, sah untuk kita bermuzoroah atau bertanam, cocok tanam di sana. Jadi sekali lagi, meskipun tidak ada pemiliknya, tapi ternyata sudah ada orang yang mendahului kita dalam masalah pengelolaannya, itu tidak jadi, itu tidak bisa. Sebab nanti menimbulkan pertengkaran. Wa ihya'ul mawat, adapun ihya'ul mawat, hukumnya jaizun, itu boleh. Bisyaratoin, dengan dua syarat. Syaratoin, isimnya isim tasniyah. Ahaduhuma, salah satunya, ayakuna, terbukti al-muhyu, orang yang menghidupkan tanah itu musliman, wajib beragama Islam ya. Jadi non muslim itu nggak bisa memiliki hak ihya'ul mawat. Tapi tentu kita kembali lagi kepada negara kita yang tidak tidak menjalankan aturan-aturan Islam secara kafah gitu ya. Artinya kita mah bukan negara Islam secara agama, tapi negara Pancasila yang di dalamnya ada agama Islam. Fayusanu, maka disunatkan lahu terhadap orang muslim ihya'ul ardil maitah, ya, menghidupkan tanah yang mati, menghidupkan tanah yang tidak ada pengelolanya. Sawaun azinalahu al-imam amla, sama saja seorang imam, seorang pemimpin, baik dia memberikan izin ataupun tidak. Jadi perkara menghidupkan tanah mati ini tidak ada kaitannya dengan izin para pemimpin di daerah itu. Jadi pun izin gitu ya, ke gubernur, ke wali kota, ke RT-nya sok-sok wae. Karena ini tanah kan tidak ada pemiliknya, ya.
kecuali memang tanah ini sudah diakui oleh pemerintah. Itu harus ada izin dan harus ada nanti syarat-syarat yang memang harus dilakukan. Illa ayata'alaqo, kecuali hal itu berkaitan bil mawati, dengan tanah mati tersebut hakun, hak kela itu Ka'anhama, Ka'anhama seperti layaknya pemimpin atau imam. Ka'anhama seperti membatasi, al-imamu imam, qot'atan akan bagian, minhu daripada tanah tersebut, fa'ahyaha maka menghidupkan terhadap tanah tersebut sahsun seseorang. Fala yamlikuha maka tidak boleh memiliki akan tanah tersebut illa biiznil imam, kecuali dengan izin imam, fil asohi menurut pendapat kaul soheh. Ya, kalau tanah ini kemudian sudah ada ketentuan daripada pihak pemerintah terkait, maka tentu kita harus melewati izinnya tersebut. Atau misalkan si pemerintah ini hanya membatasi setengahnya daripada lahan itu. Misalkan lahannya 1.000 hektar, yang dikelola pemerintah hanya 400 hektar. Nah, berarti yang 600 hektarnya itu boleh dikelola meskipun tanpa izin daripada pemerintah setempat. Wasani, dan syarat nomor 2, angtakuna terbukti al-ardu tanah, hurrotun tanah yang sifatnya merdeka. Apa maksudnya? Lam yajri yang tidak berjalan alaiha dalam tanah tersebut, milkun lil muslim, kepemilikan. Pak Jafar salah tuh, logatnya kalewati baris. Amadimiya. Punten Bapak Ibu, kalewat. Amazimiyu, adapun kafir zimi, wal muahid dan kafir muahid, wal musta'man dan kafir musta'man, falai salahum maka mereka bukan bagian al ahya'u, orang yang bisa menghidupkan tanah mawat. Walau azina, meskipun memberikan izin lahum kepada mereka al imamu imam. Di awal syarat yang pertama yang bisa menghidupkan tanah mawat ini adalah orang muslim. Orang non muslim atau orang kafir, apapun bentuk kekafirannya nggak boleh. Contoh, ada kafir zimi. Kafir zimi itu adalah orang kafir yang mendapatkan atau yang turut terhadap aturan-aturan Islam, dan dia wajib bayar jizyah atau pajak dia tinggal berada di wilayah Islam. Itu kafir zimi. Yang kedua, ada kafir muahid. Nah, kafir muahid ini adalah kafir yang ada hubungan bilateral perdamaian dengan orang muslim. Jadi sepanjang ada perjalanan damai, perjanjian damai, dia tidak berperang dengan orang Islam. Itu disebut muahid, terikat dengan sebuah perjanjian bilateral. Wal musta'man, dan kafir musta'man itu adalah seperti layaknya orang luar negeri beragama Kristen atau Katolik atau non-Muslim, dan dia punya keamanan yang dilindungi oleh apa? Negara gitu ya. Yang bentuknya mungkin dengan visa. Jadi ketika orang tersebut berada di urang teh aman gitu ya, artinya punya hak keamanan, punya hak perlindungan dari negara. Nah, itu musta'an. Jadi diulang, kafir zimmi adalah kafir yang mengikuti aturan-aturan Islam dan dia wajib bayar jizyah atau pajak. Kafir muahid adalah kafir yang melakukan perjanjian, tidak ada perjanjian damai dengan orang muslim. Dan kafir musta'man lebih kepada kafir yang memiliki hak perlindungan dari negara Islam. Harobi mah kafir yang seperti orang Yahudi, atau yang memerangi secara terang-terangan atau secara tertutup kepada orang Islam. Jadi harobi lebih kepada kafir yang bermusuhan, kafir yang tidak senang dengan keberadaan orang Islam. Salah satunya adalah orang Yahudi, orang Zionis. Jadi apapun bentuk kafirnya Bapak Ibu, meskipun itu kafir zimmi, dalam kitab ini tidak bisa orang tersebut
mengolah tanah yang belum ada pemiliknya. Wasani, nah lanjut nih. Wasani yang kedua, angtakuna terbukti al ardu tanah Qurrotan itu merdeka, lam yajri alaiha milkul muslim, yang tidak berjalan dalam tanah tersebut kepemilikan orang Islam. Wa fi ba'di nusahi, dan dalam salah satu atau sebagian tulisan yang lain, angtakuna terbukti tanah tersebut Qurrotan itu merdeka, wal murodu dan yang dimaksud min kalamil musonif daripada ucapan musonif, annama sesungguhnya tanah itu terbukti makmuron, tanah yang bisa dimanfaatkan. Wahwa, dan makmur itu atau dihuni itu al-ana sekarang harobun. Mana deh? Harobun itu namanya, namun sekarang sudah tidak lagi. Harobun tidak diketahui, fahuwa yaitu limalikihi terhadap orang yang memilikinya. In urifa, kalau diketahui musliman orang Islam, kana auzimian atau orang kafir zimi, wala yumlaku, maka tidak boleh dimiliki hadal harobu bil ihya. Kela yang ya. Baik, maksudnya adalah kalau sekiranya tanah itu pernah dimiliki, Bapak Ibu. Jadi dulu mah tanah ini ada penghuninya, ada pengelolanya, tapi sekarang mah ditinggalkan begitu saja tanpa konfirmasi, tanpa orang-orang setempat pun tahu. Maka tanah yang sifatnya itu meskipun dulu dimiliki bahkan orang kafir sekalipun, kita tidak bisa punya hak mengelola tanah itu. Jadi artinya si tanah itu benar-benar kosong gitu, Pak. Can pernah dijamah ku manusia lah bahasa namanya. Jadi jangankan dimiliki, pernah dimiliki oleh orang lain pun itu tidak bisa. Itu kita menghargai atas orang lain. Jadi meskipun pemilik sebelumnya adalah orang kafir sekalipun, gitu ya, apalagi kalau orang Islam. Jadi tanah yang disebut hurriyah atau merdeka itu adalah tanah yang benar-benar belum pernah dijamah, dikelola, dimiliki oleh orang lain, leweng, gitu ya. Nah itu mah kita kan sudah langka ya, tapi kalau di Kalimantan, di Papua mungkin banyak. Kalau tidak tahu, kalau tidak tahu mah itu mah uzur Mas Hari, jadi boleh-boleh saja. Nah, lamun aya nu ngaku ya, ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, karena sudah jam 10.59, kajian kita sampai jam 11. Insya Allah ini baru setengahnya dari bab Ihyaul Mawad. Cuma pada inti kesimpulannya adalah yang pertama, kita orang Islam punya kewenangan, gitu ya, untuk mengelola, untuk menanam tanaman ataupun hewan ternak ataupun bangunan-bangunan di tanah yang sebelumnya tidak pernah dimiliki oleh orang lain atau si tanah itu tidak pernah dikelola oleh orang lain, ya. Nah. Jadi ketika ada tanah yang kemudian besar tidak dimiliki orang lain dan tidak pernah dimanfaatkan orang lain, maka kita punya kebebasan, punya hak untuk mengelola tanah tersebut, menghidupkan tanah tersebut supaya lebih produktif. Dan tentu hal ini tidak usah ada izin dari pemerintah terkait, pemerintah setempat, karena pada kenyataannya tanah ini pun tidak ada yang memiliki, gitu ya, baik itu lembaga ataupun pribadi. Mungkin itu saja Bapak Ibu semua, barangkali ada yang ingin didiskusikan dulu sebelum kita akhiri. Silahkan Bapak Ibu semua, ada yang kurang dipahami silahkan ditanyakan. Palungan milik negara, benar? Kalau perairan mah enggak, itu kan Ihyaul Mawad. Tanah itu Pak, Palungan.
Ada yang mendiskusikan Bapak Ibu semua? Iya. Atau sudah cukup? Pernah di kan ayat tanah misalkan milik PT KAI. Nah, Nah, terus si tanah milik PT KAI ini dijadikan bangunan. Jadi dijadikan rumah, bahkan ada yang dijadikan Pertamina. Dijadikan kebun dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu hak kumaha kan hak milik negara, sedangkan ya tadi tidak izin ke negara gitu. Ya haram aja orang. Haram. Nya. Jadi saya nggak miliki. Dan saya nggak miliki dak. Maksudnya teh kumaha nya artinya lamun nu apik mah zamanna kan mau adae nanti gitu kan. Nu apik mah kecuali anu lah harap teuing negara mah da loba duitna gitu. Kan ujung-ujungna kan nyesek. Nah seperti kasus Pertamina anu memang sebelumnya teh geus dipagari gitu nya tanah di Pertamina kemudian kita bangun pas mau dirobohkeun kan ngadat orang nanti gitu nya. Padahal itu kan udah jelas tanah Pertamina gitu kan. Nah jadi salah orang mah eta mah bukan salah Pertamina. Nah. Baik Bapak Ibu, bisa dipahami kajiannya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sudah menyimak. Mudah-mudahan jadi ilmu untuk kita semua. Yang belum punya kitabnya, silahkan dibeli. Tidak mahal, Pak Sari ya. Kitabnya murah, cuma Rp10.000. Insya Allah ada keberkahan untuk kita semua gitu ya. Nah, jadi cukup disekiankan kajian kita mengenai ju'alah atau sayembara, mengenai mukhobaroh, ataupun pengolahan tanah, dan masih dalam pembahasan Ihya Ulumawat. Nanti kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihya Ulumawat. Izin Bapak Ibu semua ya. Tadlaman ayah jelema beulha.